Nah, ini dia teman-teman. Di kedalaman sekitar 1 atau 1,5 meter, ternyata ada sudut yang sangat besar. Coba lihat. Sangat besar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Senang sekali kita bisa ketemu lagi bersama saya di Join Media. Kali ini saya lagi ada di Desa Kelinterjo, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Ini tepatnya di situs Tribuana Tunggadewi. Saya coba hadir dengan format yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya format berita, nah sekarang kita format jalan-jalan saja. Melihat hasil ekskavasi secara utuh teman-teman ya. Jadi awalnya dari sini, dari penemuan Candi Tribuana Tunggadewi, petugas melakukan ekskavasi besar-besaran hingga ditemukan area yang diduga istana. Wow. Benarkah ini istana dan seluas apa hasil ekskavasi yang sudah dilakukan? Kita lihat ke sini teman-teman. Kita nyeberangi kebun jagung. Di sisi utara candi, petugas melakukan penggalian di sawah warga. Hasilnya kayak gini, tepat di sisi utara candi ada sejumlah struktur yang ditemukan yang orientasi arahnya juga masih belum menentu ini ya. Karena bentuk struktur yang ditemukan juga sudah tidak utuh, banyak kerusakan sehingga pola atau arah strukturnya ini orientasinya kemana masih belum bisa dipastikan. Penggaliannya juga masih jauh dari kata selesai ini. Kalau dalam berita yang kemarin kita tayangkan, luas areanya ini mencapai hampir 300 meter. Diperkirakan ya, perkiraan itu masih bisa berubah bergantung dengan hasil penelitian nanti. Nah sekarang kita buktikan teman-teman. Dari sawah warga, kita mencoba menuju ke lapangan desa yang ada di sebelah baratnya Candi Tribuana Tunggadewi. Jadi dari candi tadi yang sudah diekskavasi sekitar tahun 2018, kalau salah mohon dikoreksi ya. Petugas mencoba mengembangkan ekskavasi, memperluas area ekskavasi sampai ke lapangan desa. Beberapa tahun lalu juga ditemukan struktur di lapangan desa ini tapi masih di tepiannya ya. Nah sekarang penggaliannya sudah mencapai atau sudah mengarah ke tengah teman-teman. Saya coba tunjukkan ya. Ini sengaja saya roll videonya supaya teman-teman bisa melihat gambaran hasil ekskavasi secara menyeluruh. Nah, ini dia di sudut utara, di sisi utara sudut apa namanya ini? Ada pilar atau sudut pagar yang sangat besar, sangat luas. Ini kalau teman-teman lihat di Kumeter juga ada sudutan kayak gini ya, besar banget. Ini mengarah ke barat pagarnya. Ini teman-teman, mengarah ke barat terus ke sana ke barat ya. Sana masih belum selesai penggaliannya, masih berlangsung. Ini selain ke barat, ini arah pagarnya juga mengarah ke selatan. Mengarah ke depan candi, ke sana terus. Seperti ini kondisinya. Belum digali secara menyeluruh ya. Masih sebagian sisi saja. Tampak keren sekali, ini bangunannya sangat besar dan luas sehingga pantas kalau muncul dugaan, sekali lagi dugaan ya, bahwa ini merupakan area istana atau tempat yang dihuni oleh Ratu Tribuana Tunggadewi di masa lalu. Tapi sekali lagi ini masih dugaan, untuk pembuktiannya masih perlu ada penelitian lebih lanjut. Ini yang mengarah ke barat teman-teman, dari sudut. Kita coba lihat lebih dekat. Nggak berani turun saya karena dilarang ya, kita dilarang turun ke kotak penggalian maksud saya. Tinggal beberapa lapis. Ini diduga hanya pondasinya saja teman-teman.
Tapi ngelihat pondasinya ini, kita bisa membayangkan betapa besar dan megahnya area atau kawasan yang dilindungi oleh pagar ini di masa lalu. Ini sangat luas sekali, sangat besar, mengarah ke barat sana. Jauh sekali, sampai ke ujung barat di lapangan ya. Kita coba ke barat. Seperti ini teman-teman. Tepiannya terbuat dari bata yang sempurna, sementara tengahnya dari pecahan-pecahan bata ya. Sebagai isiannya, isian pagarnya. Sehingga pagar ini menjadi sangat tebal. Ini tebalnya hampir 1 meter, tidak tahu pasnya berapa ini, 60 cm atau 70 cm. Kapan-kapan kita tanyakan ke ahlinya, ke BPCB. Kalau sekarang namanya bukan BPCB ya, tapi Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK. Nah ini ada sudut yang melebar di bagian tengah ini teman-teman. Bagian tengah pagar, apakah ini semacam pilarnya atau seperti apa, saya kurang paham. Menebal ya di sisi tengah, demikian juga di sisi sini. Yang tadi menebal ke utara, yang ini menebal ke selatan. Ini terus ke barat. Ada sudut yang menebal juga ini. Menebal ke selatan, ini terus masih belum tergali ya. Sebagian masih tertimbun tanah. Kita coba mengarah ke sana. Kita coba ke barat lagi teman-teman. Ada apakah di sudut yang barat ini? Kita lihat bareng-bareng. Nah, ini dia teman-teman. Di kedalaman sekitar 1 atau 1,5 meter, ternyata ada sudut yang sangat besar. Coba lihat. Sangat besar sekali. Apakah ini sudut pagar atau bangunan apa teman-teman? Masya Allah, ini mengarah ke selatan. Ini benar-benar penemuan yang sangat spektakuler ya. Sangat besar bangunannya. Ini masih cukup tebal juga ke bawahnya teman-teman. Berlapis-lapis. Ini belum bisa kita pastikan disebut bangunan apa di masa lalu. Tapi dilihat dari ketebalan dan besarnya ini, nampak sekali bahwa ini merupakan area atau kawasan dari sebuah bangunan yang sangat istimewa tentunya. Dan tampak pula ini mengalami kerusakan atau perusakan yang cukup parah. Tidak tahu ini dirusak atau rusak oleh faktor alam. Kita coba lihat dari sudut lainnya. Ini masih di sisi barat untuk pagar yang ada di utara, yang mengarah dari timur ke barat teman-teman. Jadi sampai setebal ini ya, ini posisi di tengah lapangan desa pada kedalaman sekitar 30 cm atau 60 cm sampai 1,5 meter ke bawahnya. Ada bangunan yang sangat besar seperti ini. Coba ada yang bisa menerka nggak ini kira-kira bangunan apa? Sangat gede. Ini kapan-kapan kalau kita ketemu sama arkeolognya kita coba tanyakan, kita wawancara nanti. Bangunan apa sebenarnya? Ini ke utara juga masih ada itu. Tertimbun tanah. Belum tergali yang mengarah ke utara. Masya Allah, besar sekali bangunan ini. Nah, ini mengarah ke selatan, teman-teman. Mengarah ke selatan. Kita coba lihat di ujung selatan sana. Apakah ada bangunan yang serupa dengan bangunan yang barusan kita lihat ini? Ini posisi tepat berada di tengah lapangan desa Klinterjo. Ini lapangannya disewa oleh petugas untuk dilakukan penelitian
mengungkap misteri bangunan yang diduga Istana Ratu Tribhuwana Tunggadewi atau rumah tinggal atau tempat tinggal Ratu atau pemimpin ketiga dari Kerajaan Majapahit. Benarkah demikian? Kita akan pantau terus perkembangan hasil ekskavasi yang dilakukan oleh para ahli. Ini dia penampakannya di ujung selatan, teman-teman. Mendekati ujung selatan lapangan. Masih ada struktur yang mengarah ke selatan lagi. Ini posisinya tepat berada di depan candi, teman-teman. Jaraknya sekitar 200 meter dari candi. Bangunannya sangat besar seperti ini, Masya Allah. Seperti ini, mengarah ke utara dan selatan. Kita lihat, berlapis-lapis ya. Jadi sulit sekali dibayangkan ini bangunannya seperti apa di masa lalu. Karena kerusakannya sudah sangat parah. Hanya menyisakan semacam pondasinya yang bisa kita lihat sekarang ini. Benarkah ini gapura atau seperti apa? Kita masih belum bisa memastikan, teman-teman. Di area ini juga ditemukan banyak sekali pecahan gerabah dan pecahan keramik juga di sini. Ini menandakan bahwa kawasan ini bukan hanya sekedar kawasan tempat suci, teman-teman, tapi juga merupakan hunian atau semacam istana atau tempat tinggal dari orang penting di masa Majapahit. Ini dibuktikan dengan banyaknya pecahan genting yang ditemukan di sini. Banyak banget pecahan gentingnya, teman-teman. Ini batu apa ini ya? Ini sama, semacam genting. Oke ya, dari sudut selatan. Dari sudut selatan lapangan. Tidak tahu ini mengarah ke selatannya, insya Allah masih ada lagi, belum tergali. Kita coba mengarah ke barat, teman-teman. Seperti yang saya beritakan sebelumnya, radiusnya bisa mencapai ratusan meter. Kita cek sekarang ke barat. Mohon maaf saya skip biar durasinya nggak terlalu panjang. Saya mengarah ke baratnya lapangan sekarang. Di area pendopo, situs Tribhuwana. Ada semacam benteng di sini yang kita temukan, bangunan pagar ya, tidak tahu benteng atau apa menyebutnya. Yang sudah runtuh juga, hanya menyisakan bagian bawahnya yang bisa kita lihat sekarang. Mengarah ke sawah warga. Ini ada batu umpaknya juga seperti ini, teman-teman. Ini seperti yang saya sebutkan kemarin, batu umpak menandakan bahwa ada bangunan atap seperti ini dulu. Ada bangunan atap, di bawahnya disangga oleh batu umpak yang sangat besar tadi itu. Melihat besarnya batu umpaknya, maka bisa dibayangkan betapa besarnya tiang yang berdiri di atas batu umpak tersebut. Kita masuk ke kawasan situs Tribhuwana. Ada patungnya Tribhuwana yang sudah dibangun oleh warga di sini. Jadi dulu ini menjadi dua situs yang terpisah antara candi tadi dengan situs ini, teman-teman. Tapi hasil ekskavasi ini membuktikan bahwa antara candi dengan situs ini merupakan satu kesatuan, satu komplek bangunan besar yang panjang dan lebarnya mencapai ratusan meter. Perkiraan petugas kemarin ada umpak-umpaknya yang sangat besar juga. Perkiraan petugas kemarin panjangnya, ini radiusnya mencapai 300 meter, sementara lebarnya 200 meter. Karena saking besarnya, ini muncul dugaan, ini reruntuhan teman-teman ya. Reruntuhan bangunannya. Sangat banyak sekali. Ini masih belum seberapa, karena konon berdasarkan cerita di masa lalu juga sudah banyak bebatuan atau bata-bata di area ini yang sudah hilang.
hilang akibat diambil oleh masyarakat di masa lalu. Sehingga sekarang untuk diidentifikasi ini bangunannya seperti apa, bangunan apa, begitu cukup sulit. Karena yang tersisa hanya bagian bawahnya saja. Seperti ini teman-teman, yang ada di sudut barat. Ini posisinya sekitar 250 meter dari candi tadi. Dulu dikira antara candi dan situs Tribuana ini merupakan situs yang terpisah, tapi hasil ekskavasi membuktikan bahwa kawasan ini merupakan satu komplek bangunan yang besar dan luas. Ada bangunan kotak-kotak seperti ini, apa kira-kira maksudnya? Silakan teman-teman yang tahu mungkin bisa berbagi informasi, tulis di kolom komentar. Biar saya atau teman-teman yang lain yang nggak tahu bisa jadi tahu. Ada batu-batu umpaknya juga di atas. Seperti ini teman-teman. Strukturnya yang kita nggak bisa menjelaskan ini bangunan apa. Ini mengarah ke barat terus. Ini masih belum tergali di sisi baratnya. Kita coba lihat semakin ke barat ya. Ini reruntuhannya berserakan. Nah ini temuan lama tapi kemarin digali lagi teman-teman. Ini yang baru. Hasil ekskavasi yang baru. Di sebelah selatannya temuan yang lama. Ada struktur semacam ini. Nah ini temuan yang lama tapi digali ke bawahnya kemarin. Ternyata bangunan ini sangat besar. Dan bentuknya siksak. Kira-kira bangunan apa ini teman-teman? Lihat bangunannya menyudut seperti ini, menyudut mengarah ke barat ya. Seperti segitiga mengarah ke barat. Adakah yang tahu ini bangunan apa? Silakan teman-teman bantu atau kita berbagi informasi di kolom komentar. Jadi menyudut ke barat. Ada semacam tempat duduknya ya. Benarkah ini bagian atau salah satu atau tempat tinggal Ratu Tribuana Tunggadewi di masa lalu? Kita sangat menunggu hasil ekskavasi atau hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli untuk memastikannya. Karena petunjuk atau bukti yang bisa menunjukkan bahwa ini memang tempat tinggal Tribuana Tunggadewi sampai saat ini masih belum ada. Hanya berdasarkan perkiraan-perkiraan saja teman-teman. Termasuk dari adanya batu yoni yang diperkirakan, yang ada di candi itu yang diperkirakan dibuat pada masa Raja Hayam Wuruk. Candi juga dibangun pada masa Raja Hayam Wuruk yang tujuannya adalah untuk dipersembahkan buat ibundanya, Ratu Tribuana Tunggadewi. Kalau dilihat dari sini bentuknya siksak ya. Dari sini strukturnya sangat tebal, tebalnya lebih dari 1 meter kalau ini jelas. Mengarah ke selatan tapi serong teman-teman. Nah di ujungnya, ujung baratnya lancip seperti ini. Ujung baratnya lancip. Pernahkah teman-teman melihat peninggalan atau bangunan peninggalan Majapahit yang bentuknya seperti ini? Coba. Bentuknya lancip di sisi baratnya seperti ini. Kira-kira bangunan apa? Mohon teman-teman yang tahu kita dikasih petunjuk biar kita semua bisa paham kira-kira bangunan apa seperti ini. Apa ini bangunan tempat tinggal ataukah ini bangunan tempat suci teman-teman? Di bawahnya juga ada. Terus mengarah ke selatan. Oke ya, dari sini
Ini tumpukan sisa-sisa yang reruntuhan kemarin. Dari bangunan yang aneh ini, yang berbentuk segitiga ini, kita coba mengarah ke barat. Jaraknya sekitar 50 meter ke barat. Di sebelahnya sawah-sawah ini teman-teman ya. Kita coba mengarah ke barat sana. Ada hasil ekskavasi juga yang sudah dilakukan oleh petugas. Hasilnya seperti apa? Kita lihat progresnya. Sekali lagi buat teman-teman yang baru gabung, kita informasikan bahwa kita coba buat video dengan format yang berbeda ya. Kita roll videonya untuk melihat hasil ekskavasi secara utuh dan menyeluruh, supaya teman-teman bisa punya gambaran area ekskavasi situs Tribuana Tunggadewi ini seperti apa sebenarnya. Kalau lihat dengan format berita kan sepotong-sepotong ya. Ini dia teman-teman, di ujung barat sekitar 300 meter dari Candi Tribuana Tunggadewi ditemukan struktur seperti ini. Ada semacam pilarnya di sini, sangat besar juga. Terus ini runtuh teman-teman ya. Sama seperti yang di timur tadi, kemungkinan ini juga bagian dari pondasi sebuah semacam benteng atau pagar besar begitu ya, yang sudah runtuh. Ini terus mengarah ke selatan teman-teman. Mengarah ke selatan sana. Cukup panjang. Ada kalau 100 meter lebih kayaknya nih ya. Terus mengarah ke selatan sana. Ini ada beberapa skat di sini. Kita coba tunjukkan, saya coba tunjukkan dari skat yang ada di dalam ini. Di sisi luarnya ternyata masih ada struktur lagi teman-teman. Saya coba tunjukkan sebentar. Nah, ini dia teman-teman. Semacam ada 2 skat di sini. Dan di sini juga ditemukan banyak sekali batu umpak yang berukuran sangat besar. Sangat besar teman-teman. Bisa dibayangkan besarnya tiang yang berdiri di atas batu umpak ini di masa lalu. Di bawah itu juga ada batu umpak yang ditemukan tepat di atas pagar yang hancur. Masih ada yang belum tergali juga. Masih tertimbun tanah teman-teman, hanya tampak tepiannya. Kita bisa lihat tadi. Di sini juga sama, arahnya bingung pokoknya ini menentukan arahnya kemana. Ini juga batu umpak yang lebih bagus dari yang tadi ya. Ini bangunannya dari utara terus mengarah ke selatan teman-teman. Mengarah ke selatan sana. Oke, jadi sangat luar biasa sekali. Dari candi ini jaraknya sekitar 300 meter. Sehingga pantas kalau ini memang diperkirakan oleh banyak orang sebagai tempat hunian atau semacam istana dari seorang pembesar di masa Majapahit. Salah satunya yang diduga adalah Istana Tribuana Tunggadewi. Untuk kepastiannya sekali lagi kita menunggu hasil penelitian dari tim ahli. Oke, sementara ini dulu teman-teman. Roll video melihat hasil ekskavasi terhadap situs Tribuana Tunggadewi yang ada di Desa Klinterjo. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menonton video ini. Barangkali ada kekeliruan, saya mohon koreksi dan mohon maaf. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.